Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengetahui port USB sebuah printer. Apakah sahabat Om Dea sudah mengetahui posisi port USB printer yang sahabat Om Dea gunakan ya? Nah, hal ini biasanya diperlukan pada saat kita mau menginstal suatu driver printer ketika penginstalan tersebut dilakukan secara manual ya. Nah, di situ kita akan diminta posisi port USB ya sahabat Om Dea. Nah, baik, saya akan memulai tutorialnya ya sahabat Om Dea. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengetikkan di pencarian di bagian bawah kiri. Nah, di sini ya kita ketikkan kontrol panel ya. Nah, setelah terbuka kita bisa pilih hardware and sound ya. Kemudian kita double klik device and printer. Nah, di sini sudah terdapat driver printer ya, atau printer yang sudah terinstall. Nah, maka di sini akan muncul ya. Nah, suatu contoh di sini ada Epson L1300, kemudian Epson L1455, L3210, L4150. Nah, kemudian ada HP ya, HP LaserJet P1006. Kalau misalkan sahabat Om Dea cuma ada satu yang terinstall, nah berarti akan muncul satu ini ya. Nah, ini kalau kita mencari di pencarian tadi ya untuk kontrol panelnya sahabat Om Dea. Ini saya tutup dulu. Kenapa saya ketikkan di pencarian? Karena di desktop belum ada ya, belum ada shortcutnya untuk kontrol panel. Kemudian sahabat Om Dea bisa juga lewat explore sini ya. Nah, di sini sahabat Om Dea bisa klik panah yang ke atas ini. Klik satu kali, nah maka di sini akan muncul beberapa aplikasi ya. Nah, termasuk di sini ada kontrol panel. Nah, jika kontrol panel ini sudah terdapat di desktop ya, sahabat Om Dea tinggal double klik kontrol panel yang sudah ada di desktop ya. Nah, berhubung ini belum ada, jadi pertama lewat pencarian, kemudian lewat explore sini. Nah, kemudian lanjut sahabat Om Dea, tadi sudah masuk di hardware and sound. Nah, ini sudah langsung terbuka ya device and printernya. Nah, kemudian sahabat Om Dea, misalkan sahabat Om Dea mau mencari port USB L1300 ya. Nah, kita klik kanan di gambar printernya ya, di logo printer L1300 nya. Kemudian pilih printer properties ya. Nah, di sini ada dua pilihan karena ini port USB nya satu ya. L1300 ini ditumpangkan ke L120 ya sahabat Om Dea, atau L121. Nah, ini saya pilih Epson L1300 ya. Nah, akan keluar kotak dialog sahabat Om Dea. Nah, di sini ada general, sharing, advanced ya, ada port ya. Kemudian kita klik ports ya. Nah, di sini terdapat beberapa USB ya, dari mulai USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, ini L1300 ini posisinya berada di USB 08 ya. Nah, ini akan sama dengan port USB di L120 ya. Nah, ini saya close dulu. Di pilihan sini di L1300 ini ada pilihan lagi. Nah, ini saya buka coba Epson L120 ya. Nah, kita klik portnya sama dengan L1300 ya sahabat Om Dea, berada di USB 008. Nah, jika sahabat Om Dea menginstal driver printernya secara otomatis, nah maka tidak diperlukan ya hal seperti ini. Jadi sahabat Om Dea tidak perlu mengetahui atau mencari USB mana yang akan digunakan, karena ketika sahabat Om Dea memilih menginstal secara otomatis, maka akan terdeteksi USB yang kosong ya. Nah, sehingga secara otomatis pada saat penginstalan akan memilih sendiri port USB mana yang kosong ya sahabat Om Dea. Kita harus tahu port USB itu ketika yang saya sampaikan tadi, yaitu misalkan ya sahabat Om Dea punya printer L120 ya atau L121. Nah, berhubung settingan di printernya terbatas ya,
tidak ada jenis kertas, tidak ada print quality-nya gitu ya. Nah, maka biasanya menginstal Epson L1300 ya, karena diharapkan ketika mencetak foto, nah dengan menggunakan L1300 drivernya ini, disitu lengkap ya, ada pilihan untuk kertas foto, misalkan Epson Premium Glossy, Epson Matte Glossy. Ketika sahabat Om Dea menginstal driver Epson L1300 tersebut, nah maka akan dipilih secara manual ya. Nah, ketika sahabat Om Dea memilih secara manual, maka di situ sahabat Om Dea harus mengetahui posisi dari port USB driver L120-nya ya. Nah, misalkan posisi L120-nya berada di USB nomor 2. Ketika sahabat Om Dea menginstal L1300-nya di USB 003, nah maka nggak connect. Jadi ketika sahabat Om Dea mau mencetak di L120 menggunakan driver L1300, nah itu nggak connect nantinya. Jadi L120-nya di USB nomor 2, nah otomatis L1300-nya pun harus di USB nomor 2 ya. Nah, begitupun ketika sahabat Om Dea mempunyai printer Epson L3210 ya, terinstal di laptop atau di PC misalkan. Nah, kemudian karena sahabat Om Dea menginginkan mencetak foto A4 secara borderless, nah karena L3210 ini tidak ada fiturnya, maka sahabat Om Dea menginstal driver L4150 ya. Nah, seperti yang terdapat di laptop saya ini ya. Ada L3210-nya, ada L4150-nya. Nah, kita cek ya printer properties. Nah, kita lihat portnya ya sahabat Om Dea. Nah, ini di USB nomor 5 ya. Nah, di sini sudah terdapat sahabat Om Dea. Di USB nomor 5 ini ada dua ya, Epson L3210 dengan Epson L4150 gitu. Nah, kita coba buka dari L4150 ya. Kita klik kanan, kemudian printer properties, kita buka di bagian portnya. Nih Epson L4150 ya. Nah, jadi L3210 dan L4150-nya berada di USB nomor 5 ya. Nah, itu jangan lupa ya sahabat Om Dea, karena ada beberapa sahabat Om Dea yang bertanya di kolom komentar ya di video mengenai cara menginstal driver L4150 ke Epson L3210 ya. Nah, ternyata nggak connect. Itu kemungkinan besar port USB-nya berbeda gitu ya sahabat Om Dea. Nah, jadi itu harus diperhatikan untuk port USB ya. Nah, sekarang sahabat Om Dea sudah mengetahui caranya ya untuk kita mengetahui posisi port USB suatu printer yang sudah terinstall di laptop kita atau di PC kita ya. Nah, baik sahabat Om Dea, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.